Keduanya datang terkait tunggakan 1 unit mobil yang kabarnya tercatat atas nama Ruben Onsu. Hubungan mantan suami istri Ruben Onsu dan Sarwenda kembali memanas. Ya, setelah sempat viral saling balas komentar di media sosial, kini hubungan mereka kembali terpecik api lantaran kedatangan 2 orang debt collector atau penagih utang ke kediaman Sarwenda belum lama ini. Keduanya datang terkait tunggakan 1 unit mobil yang kabarnya tercatat atas nama Ruben Onsu. Hal ini pun kemudian dibongkar tim kuasa hukum Sarwenda kepada media lewat jumpa pers hari Jumat kemarin. Jadi benar, minggu lalu sekitar tanggal 7 November ya, di hari Jumat, itu sekitar pukul 5, klien kami kedatangan 2 debt collector yang mencari 1 unit kendaraan karena adanya tunggakan cicilan utang. Nah, mereka memang mencari mantan suami klien kami di situ. Berasa terusik, pihak Ruben pun tidak tinggal diam. Melalui kuasa hukumnya, pihak Ruben pun juga menggelar jumpa pers tandingan yang menyatakan keberatan atas langkah kubu seteru mereka yang mengungkap kasus ini ke publik lewat jumpa pers. Lantaran persoalan itu hanya dipicu salah alamat, serta tunggakannya pun belum jatuh tempo. Tak semestinya sampai harus menggelar jumpa pers. Lalu benarkah kubu Ruben justru mencurigai jika tindakan kubu seteru mereka itu diduga dalam rangka menggiring opini negatif kesulitan ekonomi terhadap Ruben? Dan benarkah juga tudingan jika pihak Ruben sempat menyepelekan kontak dari kubu Sarwenda? Apakah tujuan preskonnya itu adalah berkaitan dengan masalah ingin menekankan adanya debt collector yang melakukan kerjanya di luar jam kerja dengan cara-cara yang tidak tepat atau apa? Sehingga sampai harus preskon, ya. Kalau memang misalnya bukan untuk hal itu, berarti artinya patut diduga preskonnya hanya ingin mendiskreditkan klien kami, Ruben. Ingin menunjukkan bahwa Ruben sekarang lagi dalam keadaan yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga akhirnya ada tunggakan atau ada debt collector yang mencari-cari dia sampai ke rumah kediaman Sarwenda. Nah, jadi nggak perlu juga bereaksi yang berlebih-lebihan, apalagi kemudian itu disampaikan kepada publik gitu loh. Ini apa? Mau menyerang DC-nya atau ingin mempertontonkan bahwa klien kami memiliki kewajiban yang dia ada sedikit keterlambatan melakukan pembayaran. Jadi ini yang perlu kami klarifikasi. Karena kemudian pada hari yang sama, bahkan keesokan harinya, itu sudah dilakukan pembayarannya. Ya iyalah, kan saya itunya, ayahnya anak-anak. Jadi saya yang masih cicil. Di luar heboh kedatangan kedua penagih utang itu, pihak Ruben justru mengungkap fakta mengejutkan terkait pihaknya yang diduga sering dihalangi saat hendak bertemu kedua putrinya. Termasuk saat acara balet di mana anak-anak Ruben justru diarahkan keluar lewat pintu lain. Sehingga Ruben yang juga datang ke acara itu tidak berhasil memberikan bunga untuk kedua putrinya. Tidak hanya itu, komitmen pertemuan 2-3 hari per minggu antara Ruben dengan anak-anaknya ternyata juga belum dipenuhi pihak Wenda. Akibatnya, 2 bulan terakhir ini Ruben pun mengaku tidak berhasil bertemu dengan anak-anaknya. Apakah ini akibat adanya komplain, akibat adanya sedikit permintaan dari Ruben, bukan permintaan, ya keinginan dari Ruben untuk dia dipertemukan kepada anaknya, karena ini yang lebih penting. Karena sudah hampir 2 bulan, menurut keterangan Ruben tidak diizinkan untuk bertemu dengan anaknya, bahkan untuk mengantar ke sekolah pun tidak diizinkan tanpa ada alasan yang jelas. Padahal ada suatu kesepakatan di antara mereka itu dalam 1 minggu 2-3 hari seharusnya anak-anak bahkan tinggal bersama dengan Ruben. Yang paling penting berikan haknya Ruben untuk bertemu dengan anaknya. Sampai ada suatu event kegiatan balet ya, acara, Ruben itu sudah hadir, bawa bunga.
Tapi kemudian anaknya nggak pernah keluar dari pintu itu, dibelokkan dari pintu yang lain. Dan di tengah tudingan miring yang menyasarnya, kemarin Ruben justru kedapatan menghadiri kajian bersama sang sahabat Ivan Gunawan di Masjid Istiqlal Jakarta. Bagaimana pula keseruan Ruben dan Igun saat didapuk menjadi pembicara di kajian itu? Perjalanan saya menjadi seorang muslim 4 tahun menuju itu saya benar-benar harus memilih siapa yang akan mengarahkan saya. Event ini sebenarnya udah dari jauh-jauh hari ya, tapi hari ini kita bisa sharing bagaimana proses kita menjalani proses keislaman kita selama inilah. Rasa haru pasti, tapi juga tadi alhamdulillah dapat sholat di sini, jadi senang. Dan di lokasi berbeda, Sarwenda justru harus menangis haru di kediamannya karena mendapat surprise menerima hadiah mobil dari mendiang papanya. Saat sang mama memberitahu bahwa keinginan terakhir sang papa sebelum meninggal adalah membelikan Wenda mobil baru. Mobil buat Wenda. Dari papi buat Wenda. Jangan sedih, jangan sedih. Pemirsa Silet, buntut dari kedatangan 2 debt kolektor ke kediaman Sarwenda yang kemudian diumbar pihak Sarwenda lewat jumpa pers, membuat hubungan Sarwenda dan Ruben Onsu memanas. Pihak Ruben pun menegaskan jika persoalan itu hanya dipicu salah alamat serta tunggakannya pun belum jatuh tempo. Kita doakan ya, semoga ini hanya miskomunikasi dan hubungan keduanya kembali membaik demi anak-anak mereka. Selamat siang pemirsa, saya Sterlita Koraima akan mengupas kisah dan kasus para selebriti serta hal-hal yang menarik untuk dikupas secara tajam, setajam Silet. Pemirsa, selain gaduh kedatangan 2 debt kolektor ke kediaman Sarwenda hingga membuat pihak Ruben Onsu meradang karena jadi menggiring opini belum bayar cicilan mobil, nyatanya tanggung jawab Ruben kepada anak-anaknya tak pernah putus. Lalu apa saja fakta-fakta di balik jor-jorannya Ruben Onsu kepada anak-anaknya walau sudah pisah dari Sarwenda? Di lain kisah pemirsa, seperti apa murka Reni Nurmah, adik almarhum Olga Syaputra, terkait adanya pihak yang selalu membawa-bawa nama almarhum demi keuntungan pribadi. Dan seperti